Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di minggu kelima ya. Hari ini untuk materinya, materi perkuliahannya mengenai konkuruen, konkurensi, dan sistem keamanan data. Nah, nanti ada dua poin eh, yang akan saya bahas, yaitu mengenai konkurensi atau proses-proses ya yang berjalan di komputer kita lebih dari satu. Kemudian yang poin yang kedua adalah mengenai sistem keamanan data. Oke, yang pertama dulu yang akan saya bahas adalah mengenai konkurensi, yaitu proses yang terjadi di dalam komputer kita lebih dari satu. Contohnya apa? Ya, contohnya ketika kita mengakses atau membuka file Word, kemudian juga kita sekaligus membuka browser internet ataupun kita membuka apa namanya aplikasi Photoshop ya. Intinya di sini konkurensi konkurensi di sini adalah proses yang lebih dari satu yang kita lakukan di dalam komputer kita. Jadi kita buka file ya lebih dari satu misalnya. Di situ kan eh, kalian perhatikan kan tidak bersamaan ya mukanya ya. Jadi secara berurutan. Nah, bisa dilihat kan kalau di struktur data waktu itu ya masih ingat mungkin kalian. Itu kan terkenal dengan antrian ya. Atau bahkan kemarin kita sudah bahas mengenai algoritma penjadwalan ya. Dari situ kan ada antrian, proses proses antrian. Jadi ketika kalian membuka file, ya, yang namanya kalian kuliah ya mungkin sambil kerja. Jadi banyak nih yang mau dikerjakan sekaligus di waktu yang sama. Misalnya kalian mau buka tadi, mau buka tugas kuliah sekaligus, misalnya mungkin sambil nanti searching buka browser. Terus mungkin selain itu kalian mungkin sambil main game juga. Nah, itu kan lebih dari satu proses ya. Nah, itu yang dinamakan konkurensi. Oke, lebih eh, lengkapnya saya buka dulu untuk slide-nya. Nah, ini ya, konkurensi dan sistem keamanan data. Apa itu konkurensi? Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa konkurensi di sini adalah eh, merupakan landasan umum perancangan sistem operasi, di mana proses-proses yang terjadi di dalam komputer kita, di dalam sistem operasi komputer kita itu lebih dari satu proses pada saat atau pada waktu yang sama. Contohnya tadi sudah saya berikan, ya. Jadi ketika kalian nih misalnya ya kuliah hari ini, misalnya buka video sistem operasi pertemuan 5 sekaligus mungkin sambil buka eh, chat WA ya atau mungkin sambil buka browser mau searching atau mungkin sambil mengedit foto ya di Photoshop dan lain sebagainya. Kesimpulannya di sini konkurensi adalah proses yang lebih dari satu yang kita lakukan di dalam sistem operasi komputer kita. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut. Nah, proses-proses konkuren tadi dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Ya, tergantung file kita ya, tergantung file yang kita buka, tergantung dari aplikasi yang kita buka. Kalau misalnya masih saling berhubungan ya mungkin bersamaan. Tapi ketika beda-beda, beda jurusan ya, beda jurusan, beda file, ya tentunya ini nggak saling berhubungan begitu. Nah, ketika memang di sini kebetulan aplikasinya adalah saling berhubungan, ya di sini bisa saja nanti masih saling bergantung seperti itu. Nah, proses-proses nanti akan berinteraksi ya, tentunya memerlukan
sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Nih saya berikan apa namanya contoh kasusnya ya, biar jelas. Di sini apa ya? Nah, di sini saya berikan contoh kasus lah. Contoh kasusnya, ini boleh satu, boleh dua ya, misalnya contoh kasus satu. Nih tadi ketika kita kuliah hari ini ya, perkuliahan hari ini. Nah, di sini apa namanya? Pertemuan lima. Nah, kalian misalnya nih, misalnya buka video tutorial, sekaligus nanti kalian buka file ini ya, tugas kuliah, jadi sambil ngerjain tugas kuliah, atau mungkin kalian sambil searching di browser, gitu ya, dan dan seterusnya. Contoh kasus dua, misalnya sambil menunggu selesai layanan, selesai layanan, misalnya di sini kalian transfer kuota ya, transfer kuota dari HP ke laptop misalnya, atau temennya minta transferan sinyal, misalnya saling berdekatan. Nah, di sini misalnya transfer data ya menggunakan modem. Apa kalau sekarang kan jarang yang menggunakan modem ya, kecuali WiFi ya. Nah, sekarang kan kalian pakainya sudah share transfer data itu menggunakan HP. Pemakai pemakai dapat berinteraksi dengan aplikasi lain. Seperti misalnya permainan game atau mengetikkan perintah pada teks editor. Sebenarnya contoh contoh kasus banyak ya. Nggak hanya ini, yang penting kan kalian konsepnya paham nih. Oh, konsep konkurensi itu seperti ini gitu. Nah, jadi proses tersebut nanti harus berjalan. Jadi proses tersebut harus berjalan ya, konkuruen, konkuren. Jadi konkuruen itu bersamaan dan tidak tidak terjadi deadlock. Kalau terjadi deadlock ya berarti laptop kalian ada bermasalah atau sistem operasi kalian. Deadlock atau ini istilah deadlock kalian mungkin baru dengar, tapi mungkin ada juga yang sudah tahu deadlock di sini adalah hang. Nah, biasa ini kan kalau laptopnya sudah lama ya atau sudah jadul ya. Nah, ini contoh dari kasus konkurensi. Saya berikan dua contoh saja. Yang penting kan di sini kalian paham konsepnya. Konsep dari eh, konkurensi. Jadi proses yang terjadi bersamaan dalam satu waktu. Jadi mengakses banyak aplikasi dalam satu waktu secara bersamaan.
Nah, ini konkurensi. Baiklah, saya lanjut ke materinya lagi. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip konkurensi. Nah, di sini yang pertama, alokasi layanan pemroses untuk proses-proses. Nah, alokasi layanannya tentunya berbeda-beda ya. Katakanlah kalian tadi mau buka Word, terus kemudian buka Excel juga, kemudian buka XMPP, buka browser. Nah, itu kan layanannya beda-beda. Tapi di sini ada pun layanan nanti yang sama. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian misalnya membuat sebuah codingan ya, membuat sebuah codingan di situ kan yang bisa bekerja sama apa di sini adalah kalian ngoding misalnya di Dreamweaver, kemudian kalian uji cobanya atau kalian tes ya, testing ya dari codingan yang kalian buat itu kan di browser. Nah, itu saling berhubungan nanti seperti itu. Nah, kalau codingannya salah, error ya berarti nanti apa namanya di browsernya tampil nggak pasti error ya. Nah itu kan saling berhubungan. Itu ya contoh yang saling berhubungan maupun yang bekerja masing-masing. Kalau yang bekerja masing-masing ya tentunya beda file ya atau beda aplikasi. Tapi ini walaupun beda aplikasi kan memang satu eh, kerja. Jadi kalian ngoding kan memang mengujinya kebetulan kalian membuat program web mengujinya di browser seperti itu. Kecuali kalau kalian membuat program desktop, misalnya pakai Python atau pakai C++ atau pakai Java, Android ya. Nah, itu lain lagi. Kemudian yang kedua, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Iya, siapa cepat dia dapat. Ya, biasanya ini sini kan masih nggak selalu mesti antrian ya. Ketika kalian buka file nih, kalau filenya lebih pendek, jadi hanya mungkin 1 kilobyte dibandingkan file satunya lagi 2 megabyte. Jadi cepetan mana nih kira-kira? Pasti kan cepetan yang sedikit, 1 kilobyte. Jadi yang 2 mega itu masih proses. Itu ya. Jadi memungkinkan dua file ini bersama-sama terbuka atau bisa juga nanti antrian. Jadi ketika file yang kecil, jadi tadi yang kecil itu akan terbuka dulu. Kemudian yang besar tadi yang mungkin 2 mega, 3 mega itu masih proses. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, komunikasi antar proses. Yang keempat, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Nah, konkurensi ini dapat muncul pada konteks yang berbeda, yaitu untuk banyak pemakai, strukturisasi dari aplikasi, untuk strukturisasi dari satu proses, untuk strukturisasi sistem operasi. Ini saya contohkan lagi nih. Jadi ketika yang tadi ya, eh, ini di sini saja. Tadi contoh yang misalnya hmm, antrian, contoh antrian. Contoh antrian, antrian dua file. Jadi file pertama ya itu misalnya isinya berapa tadi? Oh, isi kapasitasnya, isi datanya itu hanya 1 kilobyte. Nah, file kedua itu isinya 5 megabyte, 5 MB. Nah, kira-kira nanti dibuka, ketika dibuka, pastinya kalian sering mengalami kan, yang terbuka pastinya yang lebih kecil dulu. Yang lebih kecil akan terbuka dulu.
Nah, ini file yang 1 kilobyte. Baru nanti file berikutnya, file kedua yang berisi 2 mega. Ini contoh kasus yang pertama. Antrian 2 file. Kemudian yang kedua saya berikan lagi. Yang kedua di sini misalnya ada dua buah aplikasi. Dua buah aplikasi ya. Dua buah aplikasi. Misalnya di sini ada Word dan Photoshop misalnya. Kan beda ya ini aplikasinya ya. Nah, ini berusaha mengakses printer yang sama. Kan mana nih? Kan kita bisa ngeprint dari Photoshop juga, dari Word juga bisa ya. Ini berusaha mengakses printer printer yang sama. Nah, bila kedua aplikasi mengakses printer yang sama, ini ya, mengakses printer yang sama, benar-benar secara bersamaan, benar-benar secara bersamaan ya, maka kedua proses N-nya kebanyakan. Maka kedua proses akan memperoleh akan memperoleh hasil yang tidak dikehendaki. Nah, ini ya. Jadi akan memperoleh hasil yang tidak dikehendaki oleh pengguna. Ya, makanya satu-satu dulu, jangan bersamaan. Kita nanti ke print semua lah. Atau mungkin ke print hasilnya tidak sesuai yang kita dikehendaki pengguna. Seperti itu. Paham ya? Oke, saya lanjut materinya. Saya lanjut materinya. Mana tadi? Nih. Selanjutnya konteks kongruensi. Nah, di sini saya lewati saja. Saya langsung ke beberapa kesulitan yang ditimbulkan oleh konkurensi. Di sini satu, pemakaian bersama sumber daya global. Ini kesulitan ya. Kalau bersama-sama nih sama-sama besar ini nggak bisa. Kemudian yang kedua, pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal. Kemudian pencarian kesalahan program atau debugging, error ya. Nah, yang pertama dulu pemakaian bersama sumber daya global. Nah, jika dua proses menggunakan variabel global yang sama serta keduanya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadinya pembacaan dan penulisan terhadap variabel bersama menjadi kritis. Nah, beberapa kesulitan yang ditimbulkan ya tadi. Jika proses A meminta suatu kanal inputan atau keluaran tertentu dan dipenuhi, nah, permintaan tersebut dapat ditunda sebelum menggunakan kanal tersebut. Nah, jika sistem operasi mempunyai kebijaksanaan mengunci kanal dan mencegah proses-proses lain menggunakan kanal itu, maka tindakan ini jelas hanya menghasilkan inefisiensi sistem komputer. Jadi nggak efisiensi, ya. In itu berarti tidak.
tidak efisiensi. Gitu ya. Nah, yang kedua, pencarian kesalahan pemrograman. Nah, di sini pencarian kesalahan pada pemrograman concurrent lebih sulit dibandingkan pencarian kesalahan pada program-program yang sequent. Seperti itu. Sequent itu berurutan ya. Kalau concurrent tadi apa? Bersama-sama dalam satu waktu. Tapi kalau sequent di sini adalah berurutan. Paham perbedaannya? Paham. Oke, selanjutnya proses-proses concurrent. Di sini proses-proses concurrent mengharuskan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi harus ada syarat-syaratnya kalau mau melakukan proses-proses concurrent. Yang pertama di sini mengetahui proses-proses yang aktif. Kemudian yang kedua, alokasi dan dealokasinya beragam sumber daya untuk tiap proses yang aktif. Kemudian di sini ada perlindungan data ya atau proteksi data dan sumber daya fisik proses. Kemudian yang keempat ini di sini nanti hasil-hasil proses yang harus independen. Jadi independen itu tidak terikat, bebas. Itu ya. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah masalah-masalah concurrent. Yang pertama ada mutual exclusion. Di sini masalah mutual exclusion di sini merupakan persoalan untuk menjamin hanya satu proses. Jadi hanya menjamin satu proses mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Nah, ini ya contohnya. Oh, ini sudah ada contohnya. Contohnya pada eksekusi ilustrasi eksekusi diamond printer ya. Di sini adalah proses penjadwalan dengan pengendalian untuk mencetak berkas-berkas di printer. Sehingga seolah-olah printer dapat digunakan secara simultan oleh proses-proses. Diamond di sini untuk printer mempunyai ruang penyimpanan di hard disk. Disebut sebagai directory spooler. Untuk menyimpan berkas-berkas yang akan dicetak. Nah, nanti terdapat variable in yang menunjuk slot bebas di ruang hard disk yang dipakai untuk menyimpan berkas yang hendak dicetak. Nah, ini contohnya. Saya berikan contoh lain. Boleh ya, saya berikan contoh lain biar tambah paham. Saya beri di sini aja. Contoh lain di sini sumber daya print masih printer juga ya, sumber daya printer hanya bisa diakses satu proses. Tidak bisa bersamaan. Kalau sumber daya seperti ini disebut sumber daya kritis. Nah, ini contohnya. Dua contoh ya. Oke, saya lanjut materinya. Kriteria kriteria penyelesaian mutual exclusion di sini yang pertama harus ada penjaminan. Yang kedua hanya satu proses pada saat yang diizinkan masuk critical section. Jadi di sini tetap ada antrian ya, nggak bisa
bersama-sama. Kemudian proses dilarang memblok ya proses-proses yang ingin masuk. Jadi di sini harus ada penjaminan ketika dilakukan proses. Nah, ketika tidak ada proses, maka proses yang ingin masuk di sini harus diizinkan segera masuk tanpa waktu tunda. Kemudian tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Oke, ini mengenai mutual exclusion. Kemudian yang kedua, masalah kedua adalah deadlock. Tadi deadlock apa? Deadlock adalah hang. Hang ya. Apa itu deadlock? Deadlock adalah tadi bahasa simpelnya yang kita pahami adalah hang. Jadi deadlock di sini adalah banyak proses yang saling menunggu hasil dari proses yang lain untuk dapat melanjutkan atau menyelesaikan tugasnya. Ini bagus deadlock ini ya. Jadi antrian. Di sini ketika dua file dibuka, nah di sini harus antri terlebih dahulu. Kalau nggak mau antri berarti hang nanti. Jadinya hang. Nah, model deadlock di sini dapat digambarkan dengan menggunakan grab. Misalnya model dari dua proses ya, sumber daya. Di sini ada PO dan P1. Dan dua sumber daya, dua proses. Jadi kalau P itu proses 1, proses 2. Sorry, proses 0, proses 1. Kemudian dua sumber daya yaitu disimbolkan R0, R1. Jadi kalau R itu sumber daya, kalau P itu proses. Nah, ini ya. Jadi untuk proses 0 untuk sumber daya 0, terus kemudian eh, sumber daya 1 untuk proses 1. Nah, ini polanya atau konsep dari deadlock. Keterangannya apa? P0 ini meminta sumber daya R0 ditandai ya ini ya. Ini kan ada garis panahnya, berarti kan meminta. Gitu juga ini sumber daya 1 ini meminta proses 1. Jadi P0 proses 0 meminta sumber daya 0 ditandai busur berarah dari proses 0 ke sumber daya 0. Kemudian yang kedua, yang ini, sumber daya atau R1 dialokasikan ke apa namanya? P proses 1 ditandai busur berarah dari sumber daya R1 ke proses P1. Nah, itu deadlock. Nah, selanjutnya begini. Skenario yang menimbulkan deadlock ya. Jadi P0 dialokasikan R0, P1 dialokasikan R1, kemudian P1 sambil masih menggenggam ini, sambil menggenggam R1, R0 ya, meminta R1, dan P1 masih menggenggam R1 meminta R0. Nah, kejadian ini mengakibatkan deadlock hang karena sama-sama P0 dan P1 akan saling menunggu. Nah itu sebenarnya tadi emang bagus saling menunggu. Tapi kalau nggak sabaran ya kitanya nggak sabaran mau kebuka semua ya udahlah hang komputer kita. Nah kan kita nggak sabaran ya kan harusnya satu-satu dulu bukanya atau dua. Jadi 5 file sekaligus kalian buka. Jadi kan kerjanya cukup lumayan ya komputer kita. Nah makanya terjadi deadlock ditandai munculnya tab melingkar. Ini ya karena kan nih nggak ada antriannya kan seharusnya antrian tapi ini enggak. Ini belum buka, udah minta nih, buka lagi. Satu belum kebuka, sudah buka lagi. Nah, itu ya, makanya terjadi deadlock atau hang. Kemudian yang ketiga ada starvation. Di sini adalah keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus. Dan ada suatu proses yang tidak mendapatkan gilirannya. Nah, di sini terdapat tiga proses, P1, P2, P3. Jadi nggak ada P0. Kemudian P1, P2, P3 memerlukan pengasisan sumber daya R secara periodik. Nah, skenarionya P1 sedang diberi sumber daya R, sedangkan P2, P3 di blok ya, menunggu sumber daya R. Jadi di block up dulu, ditutup dulu.
Terus kemudian ketika P1 keluar dari critical section di sini, maka P2, P3 diizinkan mengakses sumber daya. Jadi ini bagus ya starvation ya. Jadi di sini ketika mengakses apa namanya proses sedang diberi sumber daya, di sini di blok dulu ya. Jadi ditutup dulu biar selesai dulu, baru nanti ketika sudah selesai baru dibuka. Nah, asumsi P3, proses 3, diberi hak akses. Kemudian setelah selesai, hak akses kembali diberikan pada proses 1, yang saat itu kembali membutuhkan sumber daya R. Jika pemberian hak akses bergantian terus-menerus antara proses 1 dan proses 3, maka proses 2 tidak pernah memperoleh pengaksesan dari sumber daya R. Nah, dalam kondisi ini memang tidak terjadi deadlock. Hanya saja proses 2 mengalami starvation atau tidak ada kesempatan untuk dilayani. Ibaratnya ini ya dicuekin ya, tidak dianggap ya. Begitu. Ibaratnya seperti itu. Ya memang semua yang namanya sistem itu kan eh, plus minus, ada plus minusnya. Nah, selanjutnya itu ya tadi 3 masalah dalam konkurensi. Di sini selanjutnya, poin selanjutnya adalah penyelesaian masalah konkurensi. Di sini ada 2 nanti penyelesaiannya. Yang pertama, mengasumsikan mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Kemudian tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Kenapa? Di sini ada alasannya. Adanya memori bersama lebih mempermudah dalam penyelesaian masalah konkurensi. Nah, metode penyelesaian ini dapat dipakai untuk sistem single single ya, single single prosesor ataupun multi prosesor yang mempunyai memori bersama. Jadi yang sistem yang mempunyai satu prosesor ataupun banyak prosesor. Nah, selanjutnya poin kedua, tadi konkurensi sudah selesai ya. Silakan nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham, silakan seperti biasa bisa didiskusikan di grup. Selanjutnya poin kedua yang akan saya bahas adalah masalah keamanan. Keamanan dalam sistem komputer kita. Tujuannya apa ini? Tujuannya tentunya yang namanya keamanan ya, untuk menjamin sumber daya agar tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak diberikan otorisasi. Otorisasi ini adalah hak akses. Jadi, orang yang tidak diberikan hak akses itu ya tidak boleh mengakses di komputer kita. Kalau mengakses ya berarti mencuri, seperti itu. Nah, untuk masalah keamanan sendiri terbagi menjadi 3. Ada keamanan eksternal atau luar ya. Ini berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti ya pencurian lah, pencurian oleh orang secara fisik ya. Misalnya hardware ya, berbagai hardwarenya mungkin dicuri atau dokumen. Kemudian bisa juga karena bencana ya, seperti banjir, kebakaran, gempa ya. Nah, itu tanah longsor. Nah, itu juga kalau misalnya atau sekarang kan juga banyak ya, bukan hanya tanah longsor ya. Di sini sekarang kan udah ada bencana yang tanahnya bergerak ya. Nah, itu juga kemarin kan kasusnya ada tuh yang dekat laut ya. Jadi kasus tanah berjalan 15 rumah amblas nggak ada. Nah, kalau di situ tersimpan eh, komputer kita, data-data kita ya, berarti kan ya ikut hilang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, keamanan interface pemakai. Nah, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diberikan akses atau diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Kemudian yang ketiga ada keamanan internal dari dalam. Kalau interface ini kaitannya dengan eh, aplikasi ya, aplikasi yang digunakan oleh pemakai. Nah, untuk keamanan internal ini di sini berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tidak
korupsi untuk menjaga integritas program dan data. Nah, masalah-masalah keamanannya di sini ada keamanan data, di sini misalnya bencana tadi ya, kesalahan perangkat keras atau lunak, kesalahan atau kelalaian manusia. Nah, ini ya memang sudah manusiawi. Kemudian misalnya ada penyusup seperti penyusup pasif maupun penyusup aktif. Kalau penyusup pasif di sini hanya membaca saja, tidak diberikan akses. Jadi dia hanya bisa membaca saja, tidak diberikan akses ke dalam program ya, di dalam komputer. Kemudian penyusup aktif ini yang mengubah data yang tidak diberikan akses. Kalau ini masih mending ya pasif ya, di sini nggak melakukan perubahan, tapi kalau ketika aktif di sini dia melakukan perubahan, jadi mengubah data kita. Nah, selanjutnya ancaman-ancaman keamanan. Yang pertama ada kerahasiaan. Jadi kerahasiaan itu apa? Di sini jaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Tadi ingat, otorisasi di sini adalah yang diberikan hak akses masuk. Sehingga jika dimodifikasi tetap terjaga konsistensi dan keutuhan datanya. Misalnya apa? Misalnya kalian memberikan password dan username kalian untuk masuk aplikasi MyBase ya, e-learning. Nah, misalnya kalian kasih ke teman kalian, misalnya minta diabseni. Nah, di situ teman kalian nggak merubah apa-apa. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga, integritas, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diberikan otorisasi. Nih contohnya kan kalian punya apa namanya e-banking ya. Nah di sini kan kalian tentunya nggak sembarangan dong kalian ngasih PIN kalian kepada orang lain. Nah ini ya. Jadi hanya pihak-pihak tertentu yang nanti diberikan akses. Kemudian ketersediaan, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diberikan akses saat diperlukan. Misalnya nih kalian mahasiswa BSI diberikan akses ya ke aplikasi MyBase, kemudian ke aplikasi My Student ya, kemudian di aplikasi bsi.ac.id. Nah, itu ya masalah ancaman. Terus kemudian tipe-tipe ancaman di sini ada interupsi. Nah, di interupsi di sini adalah sumber daya sistem komputer dihancurkan atau tidak tersedia atau tidak berguna. Contohnya apa? Pemotongan kabel komunikasi, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk ya. Nah, kalau harusnya sudah dirusak ya sudah nggak bisa berkutik ya. Kemudian intersepsi, pihak tidak diotorisasi. Jadi pihak ini tidak diberikan akses dapat mengakses sumber daya. Nah, ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak tidak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Ini banyak kayak contoh penyadapan untuk mengambil data rahasia, mengcopy file tanpa diotorisasi. Ini banyak bisa dari malware ya, bisa dari malware. Kemudian dari apa? Kalian buka email spam ya. Email spam itu banyak malware juga, hati-hati. Atau spam itu juga bisa ya. Kalian mungkin dikasih link teman-teman kalian untuk misalnya ada pulsa gratisan, pulsa listrik gratisan, ada kupon ya. Nah, itu biasanya banyak terdapat malware. Terus kemudian modifikasi, pihak tidak otorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya. Jadi di sini tidak hanya mengakses dia tapi merusak. Nah, contohnya apa? Mengubah nilai-nilai file data, nah, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda, memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Contohnya apa? Contohnya hacker. Nah, ini kan kalau hacker kan bisa ya merubah merubah ya atau ngacak-ngacak ya seperti itu. Kemudian fabrikasi. Pihak tidak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya apa? Memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan
penambahan record ke file. Ini juga kerjaannya si hacker. Jadi dua ini ya, fabrikasi maupun modifikasi ini bisa dilakukan hacker maupun cracker. Nah, selanjutnya tadi masalah ancaman. Sekarang proteksinya, perlindungannya. Nah, pada sistem komputer banyak objek yang perlu diproteksi. Mulai dari perangkat keras, ada apa namanya? Misalnya di sini ada prosesornya ya, memorinya, terminalnya, disk drive-nya, kemudian printer. Nah, kalau perangkat lunak tentunya proses, kemudian file, basis data supaya di sini nggak bisa dicuri oleh cracker, nggak bisa diacak-acak oleh cracker. Kemudian mekanisme proteksi dikembangkan ya berdasarkan konsep domain. Domain ini adalah himpunan pasangan ya objek H. Kemudian program-program jahat. Nah, pertama di sini ada program yang memerlukan host program. Di sini ada trapdoor, logic bomb, kemudian Trojan horse, kemudian virus. Kalau logic bomb di sini sistemnya ya, sistemnya itu jadi mengirim banyak email. Misalnya ketika mengirimkan satu email itu yang terkirim bisa ribuan. Jadi banyak banget. Ini logic logic bomb. Trojan horse. Nah, ini virus Trojan ya. Terus kemudian yang kedua eh, program-program yang tidak memerlukan host program independen ya bebas. Di sini ada bakteria dan worm. Bakteria itu apa? Program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan replikasi dirinya sendiri. Kalau logic boom di sini logic yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa kumpulan kondisi di sistem. Kemudian trapdoor, trapdoor di sini titik masuk rahasia yang tidak terdokumentasi di satu program untuk memberikan akses tanpa metode autentifikasi normal. Kemudian Trojan horse di sini eh, rutin ya tak terdokumentasi ya rahasia yang ditempelkan dalam satu program pengguna. Nah, program-program tersebut nanti jika terinfeksi pasti terdapat kode tersembunyi dan ketika dijalankan akan melakukan suatu fungsi yang tidak diinginkan. Yani biasanya tadi bisa Trojan horse ini bisa eh, malware kemudian Trojan ini bisa tadi dari kita dapatkan dari mana? Dari email spam, dari link-link yang tidak jelas tadi yang memberikan tawaran-tawaran tidak jelas. Kemudian worm di sini adalah program yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian-kopian dari komputer ke komputer lewat sebuah hubungan jaringan. Nah, selanjutnya virus. Di sini virus adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang nanti menyebabkan pengopian dirinya ke suatu program lain atau lebih. Nah, biasanya nanti ya namanya virus ya pasti fungsinya ya tidak diinginkan. Nah, ini siklusnya ada 4 fase. Fase tidur, fase propagasi, fase pemicuan, fase eksekusi. Nah, untuk klasifikasinya sendiri di sini nanti ada parasit, kemudian memori, residen virus, kemudian ada boot sektor, kemudian ada stealth virus, kemudian ada polymorphic virus. Parasit ini virusnya masih tradisional dan bentuk virus yang paling sering ya menyerang. Tapi ini tipe ini menggunakan menggantungkan diri ke file X. Nah, ini hati-hati kalau install ya. Berarti di sini yang harus kalian perhatikan ya ketika install software ya, karena dia menempel di sini. Nah, ketika program yang sudah terinfeksi dan dieksekusi, virus mereplikasi dengan mencari file-file X lainnya untuk diinfeksi. Hati-hati dari sekarang karena sudah tahu ya. Jadi kalau install dari Google itu hati-hati ada virusnya atau enggak. Kemudian memori resident virus. Nah, ini virus memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap. Jadi dia bertempat tinggal di memori.
Kemudian nanti virus menginfeksi setiap program yang dijalankan atau dieksekusi. Kemudian boot sektor virus di sini nanti menginfeksi master boot record atau boot record yang menyebar saat sistem di boot dari disk yang berisi virus. Nah, ini kaitannya dengan audio ya. Kemudian stealth virus. Nah, ini bentuknya telah dirancang ya supaya apa dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Nah, sebenarnya kita menggunakan antivirus itu nggak banyak manfaat juga ya, seperti itu. Kemudian polymorphic virus ini bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Nah, deteksi dengan penandaan ya virus tersebut tidak dimungkinkan. Solusinya apa? Antivirus. Kalau menurut saya sih antivirus ini belum menjadi sebuah solusi yang efektif. Solusi efektif ya kita harus selektif ketika kita apa namanya share data, kemudian kita buka file ya, kemudian tadi kita buka link-link yang tidak jelas, kemudian kita apa namanya buka-buka link yang tidak jelas, kemudian terus apa lagi? Buka link yang tidak jelas, mulai dari email spam, dari apa namanya situs-situs web yang kalau misalnya di situs-situsnya tidak resmi ya sudah dipastikan ya. Nah, di situ kan terus kemudian dari apa namanya program ya, program yang kita download dari Google, nah, itu yang harus kita hati-hati. Nah, antivirus ini sebenarnya tidak banyak membantu ya. Apa kerjanya dia ketika kita memang sudah misalnya install tadi aplikasi ataupun buka email spam, kita sudah eh, komputer kita sudah terinfeksi. Kalau antivirus ini hanya kecil kerjanya. Nah, ini sistem kerjanya antivirus ini adalah pencegahan. Namanya pencegahan ya. Pencegahan kan tidak melindungi seutuhnya. Nah, perkembangan antivirus ini ada 4 generasi. Generasi pertama di sini hanya scanner sederhana. Generasi kedua ada pintar, scanner yang pintar ya. Kemudian generasi tiga ada jebakan-jebakan aktivitas. Terus generasi keempat ada proteksi penuh. Oke, ini untuk materi hari ini sudah selesai. Oke, silahkan nanti jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silahkan kita bisa diskusi bersama-sama di grup yang sudah kita buat. Oke, saya akhiri untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.